Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 2 mata kuliah Bahasa Jurnalistik Prodi Ilmu Komunikasi Visip Undana. Jadi sebelum kami melanjutkan videonya, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan nama-nama dari anggota kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, perkenalkan nama saya Alexandra Joan Wakantur. Selanjutnya ada teman saya Nafiati Modes, ada Vivi Alfionita Suan, ada Anggun Nurani, dan yang terakhir ada Saulus Umbu Ngabingaba. Jadi di video kali ini kami akan mempresentasikan hasil wawancara kami dengan seorang wartawan dari salah satu media yang ada di NTT. Pertanyaan yang kami lontarkan terkait dengan EYD dan kendala dalam menggunakan bahasa jurnalistik, kebijakan redaksional, dan stylebook. Tanpa menunggu lama, langsung saja kita mulai ke videonya. Oke, saya akan melanjutkan latar belakang. Bahasa jurnalistik memiliki aspek lainnya, yaitu struktur. Kalimat jurnalistik dapat digunakan dalam ejaan yang disempurnakan. Kriteria kalimat jurnalistik menurut Sumardian dalam buku bahasa jurnalistik menyebutkan setidaknya terdiri dari berbagai kalimat efektif jurnalistik, kalimat goyah jurnalistik, serta kalimat hemat jurnalistik. Kemudian profil media. Profil media rakanamneo.com adalah media berita online lokal yang dijadikan berita aktual, faktual, dan menarik di NTT Rakanam Neo. Memiliki beragam rubit atau halaman seperti internasional, nasional, regional, daerah atau bansos, birokrasi, dan lain sebagainya. Dan juga bekerja sama di bidang kesehatan, lingkungan, olahraga, atau di opini, pariwisata, pendidikan, perempuan dan anak, pertanian, peternakan, politik, dan lain sebagainya. Portal berita daring online ranakannews.com. Sebagai salah satu media online di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang memiliki jaringan nasional, media ranakannews.com telah berbadan hukum perseroan terbatas atau PT. Media rakannews.com telah berbadan hukum dan diterbitkan oleh PT Ranaka Ampat Putra. Nomor akta notaris 01 tanggal 12 Juni 2019 yang dibuat oleh Dr. Teresia Din SH.MKN yang berkedudukan di Kota Kupang. Berita lokal yang disajikan menjadikan kebutuhan bagi warga Nusa Tenggara Timur sendiri dengan mengetahui peristiwa-peristiwa terbaru di lingkungannya. Namun, kebutuhan warga akan pemberitaan nasional dan internasional akan tetap terpenuhi hanya dengan satu ranakannews.com. Tujuan: kami mewawancarai pemimpin redaksi Matildis Din. Dalam wawancara ini, kami melakukannya dalam bentuk via online. Maksud dari wawancara ini adalah untuk mengetahui bagaimana menjadi seorang wartawan online, suka duka dalam menjalankan tugas seorang wartawan, dan untuk memenuhi tugas kuliah kami. Alasan lain yang mendasar ialah untuk mengetahui EYD dan kendala dalam menggunakan bahasa jurnalistik, kebijakan redaksional, dan stylebook dari ranakannews.com. Hasil wawancara. Dari wawancara tersebut, ada beberapa pertanyaan yang kami ajukan. Menurut Ibu Matildis Din, hal yang paling menyenangkan menjadi seorang jurnalistik adalah bisa memberikan informasi dan edukasi kepada publik. Ibu Matildis Din tertarik dalam bergabung dengan media ranakannews.com karena itu merupakan sebuah pilihan yang dipilih oleh Ibu Matildis. Ranakannews.com mempunyai visi yaitu memberikan informasi secara online dengan berdasarkan fakta yang ada. Sedangkan untuk misinya sendiri, Ranakannews mempunyai misi yaitu mengembangkan SDM dan teknologi informasi dan menerapkan sistem manajemen yang berkelas, menerapkan strategi pertumbuhan media online, serta meningkatkan kesejahteraan karyawan dan pemangku kepentingan lain. Menurut Ibu Matildis, kebijakan redaksional adalah menyunting, menelaah, meneliti setiap berita yang masuk redaksi sesuai dengan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers.
Persiapan yang Ibu Matildis lakukan sebelum melakukan pembuatan berita, yaitu dengan menuliskan data, informasi, dan fakta berdasarkan pernyataan narasumber dan membandingkan dengan regulasi atau undang-undang yang berlaku. Seorang wartawan pasti memiliki kendala-kendala yang membuat suatu berita. Tak terkecuali Ibu Matildis. Kendala yang sering dialami Ibu Matildis saat membuat berita yaitu narasumber yang susah dihubungi. Karena kita tahu bahwa narasumber merupakan kunci utama dari kita membuat berita. Sehingga ketika narasumber yang ingin kita wawancarai sulit dihubungi, maka proses peliputan berita pun akan terhambat. Untuk mengatasi kendala-kendala yang ada, Ibu Matildis akan melakukan pending berita. Karena tujuan mereka adalah menyebarkan informasi yang berkualitas dan bertanggung jawab. Ketika Ranaka News melakukan kesalahan dalam penulisan beritanya, tetapi berita tersebut sudah diterbitkan, maka yang dilakukan oleh ranakanews.com adalah dengan membuka ruang hak jawab kepada yang bersangkutan dengan judul, foto, dan kolom yang sama pada berita sebelumnya. Dengan kata lain, ranakanews.com akan melakukan klasifikasi atas kesalahan penulisan tersebut. Nah, menurut Ibu Matildis, EYD sangatlah penting dalam penulisan berita. Karena berita bukan hanya sekedar informasi, tetapi juga merupakan edukasi bagi pembaca. Ibu Matildis juga mengatakan bahwa sebuah media harus memiliki style book, karena itu sebagai identitas dari sebuah media itu sendiri. Menurut Ibu Matildis, dalam menulis sebuah berita, wartawan tidak diwajibkan untuk menggunakan style book, karena semua itu tergantung dari jenis penulisannya. Nah, ciri penulisan berita dari ranakanews.com sendiri adalah menggunakan streng news, di mana streng news sendiri adalah berita yang memuat informasi terkini dengan peristiwa yang sedang hangat, aktual, dan penting. Nah, menurut Ibu Matildis, ada beberapa kriteria berita yang tidak boleh disiarkan atau dipublikasikan dalam sebuah berita. Kriteria tersebut berupa sara, seperti kata-kata kasar, makian, yang mana bertentangan dengan etika. Baik, jadi pandangan kami terkait hasil wawancara yang sudah kami lakukan yaitu bahwa perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat ini membuat media cetak semakin menurun dan media online semakin meningkat karena masyarakat pada saat ini cenderung memilih media online karena lebih praktis dan juga lebih murah. Akan tetapi ada kelemahan dari media online itu sendiri, yaitu ketidaklengkapan dalam beritanya. Nah, salah satu media online yang ada di NTT yaitu ranakanews.com. Nah, menurut pandangan kami tentang media ini bahwa ranakanews.com ini sudah menggunakan bahasa yang sederhana dan jelas. Namun dalam beberapa beritanya tidak sesuai dengan EYD dan juga tidak baku. Nah, kelompok kami menemukan beberapa kata yang tidak baku dalam berita yang telah dipublikasikan oleh ranakanews.com sebagai berikut. Yang pertama ada regular, yang di dalam EYD seharusnya adalah reguler. Yang kedua ada antrian, yang di dalam EYD seharusnya adalah antrean. Yang ketiga ada objektif, yang seharusnya dalam EYD adalah objektif. Terima kasih sudah menonton video ini. Apabila teman-teman ingin menanyakan atau ingin memberikan saran, kritik, silakan langsung saja ke kolom komentar. Dan jangan lupa like juga video ini. Kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih.